Terima kasih. Salam semua, selamat malam. Wah, saya bersyukur bisa ada kesempatan ketemu lagi di sini. Ya, malam ini saya mau bagi tentang kasih. Ya. What special with love? Ya. Apa yang spesial dengan kasih? Ya, ya kadang-kadang kita sering mudah melafalkan kasih. Ya. Tapi sering kita sebenarnya nggak match dengan apa yang kita sampaikan, lalu dengan apa yang di hati kita, dan apa yang kita lakukan, kita perbuat ya. Artinya nggak nyambung kadang-kadang. Begitu mudah kita bicara tentang kasih tanpa mengerti ya apa kasih yang sebenarnya ya. Nah, saya teringat waktu saya pernah melayani di Kenya ya. Waktu itu saya melayani di sebuah kota yang bernama Mombasa. Di tempat itu belum lama terjadi pembantaian oleh kelompok teroris namanya Al-Sahab ya. Dan mereka membantai di kampus di sana dan membunuh beberapa orang. Dan saya disuruh mengajar di sana bagaimana kita bisa mengasihi. Ya. Wah, itu dahsyat ya. Mulai sepertinya saya betul-betul memahami tentang itu dan mulai berbagi tentang itu. Tapi begitu saya pulang ke Indonesia dalam perjalanan dari Dubai ke Jakarta, itu lagi pada tidur semua. Tiba-tiba saya mendengar suara, "You cannot give what you don't have." Katanya. Kamu gak bisa memberi apa yang kamu tidak punya. Saya bangun, saya tengok kiri kanan orang tidur semua. Ya, sebelah kiri saya ada teman saya, dia tidur juga. Ya. Saya tidur lagi. Saya dengar lagi suara yang sama. You cannot give what you don't have. Saya bangun lagi, saya lihat nggak ada yang orang tidur semua, saya bilang ya. Sampai 4 kali saya bilang, apa maksudnya? I cannot give what I don't have. Nggak ngerti saya ya. Nah, sampai kita pulang ke Jakarta. 2 hari setelah pulang dari Kenya, saya bukan 2 hari ya, besoknya setelah pulang, bantal saya penuh darah. Saya bingung kan, berdarah semua. Muka saya berdarah. Ini dari apa nih, kaget saya. Langsung ke rumah sakit. Waktu itu saya masih tinggal di Kelapa Gading, jadi saya di rumah sakit di Mitra Keluarga. Dokter nggak tahu kenapa. Dan batuk keluar darah, dari hidung keluar darah. Ini kenapa ya? Udah 3 hari di rumah sakit, nggak tahu. Lalu salah satu panatua di gereja kami besuk dan bilang, kamu periksa dulu ke Salemba, rumah sakit THT. Katanya ada Prof Helmi di situ, ini bukan promosi ya. Ya, jadi tapi memang begitu ke sana langsung di MRI dan MRA kelihatan ada jamur di dalam sinus saya. Ya, dari Afrika jamurnya. Ya, kaget saya kan. Ada jamur penuh katanya, sepenuh jamur katanya, infeksi jamur. Terus gimana dok? Ya harus dioperasi katanya. Nah, ini terpaksa dia potong, ini disedot keluarin jamurnya. Tapi saya teringat lagi pesan itu ya, apa yang saya kasih dan saya nggak punya, nggak mungkin saya memberi sesuatu yang saya nggak punya. Ya, lalu saya diingatkan Tuhan, bahwa ketika saya berkhotbah tentang kasih, mengampuni orang di Mombasa itu, sebenarnya saya juga masih punya ganjelan tentang kasih, bahwa saya belum mengampuni beberapa orang dalam hidup saya. Ya, dan saya diingatin Tuhan, ini dia saya bilang. Karena mungkin saya mengajarkan kasih sementara saya nggak punya kasih. Ya, nggak bisa. Ya. You cannot give what you don't have. Kamu nggak bisa memberi apa yang kamu tidak punya. Ya. Nah, kadang kita begitu gampang bicara tentang kasih ya, gitu. Tapi nggak ngerti apa itu makna kasih. Misalnya kita begitu gampang bilang, aku mengasihi Allah. Apa maksudnya mengasihi Allah? Ya. Yesus bilang dalam bahasa Arab ya, tuhibbur rabbul haq wa min kulli qalbuka. Kamu mengasihi Allah dengan segenap kalbu, hatimu katanya. Wa min kulli nafsika, dengan segenap jiwamu.
wa min kulli fikrika, dengan segenap akal budimu, wa min kulli wa quwwatika, dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum yang paling tinggi. Ya, yang nggak ada lagi hukum-hukum yang lain. Yang semua hukum tuh bergantung pada itu, hukum kasih. Dan yang sama, yang sederajat dengan itu adalah mengasihi sama manusia. Saya bilang bukan mengasihi sama Kristen, bukan. Ya, bukan mengasihi sesama orang percaya, bukan. Ya, ayatnya jelas, mengasihi sama manusia. Mau dia itu bukan Kristen, mau dia itu komunis, mau dia itu ateis, ya, mau dia itu nyembah berhala, Tuhan bilang sesama manusia. Ya, kecuali manusia siluman, ya itu bukan manusia lah ya. Ya, itu masih siluman, ya nggak bisa. Jadi nggak ada syarat lain, dia bilang. Yang sama dengan itu, yang sederajat dengan kita mengasihi Allah adalah mengasihi sama manusia. Ya. Kadang-kadang cuma jadi jargon di mulut kita, tanpa kita ngerti kenapa ini bisa sederajat. Ya, kenapa bisa mengasihi Allah sama dengan mengasihi manusia? Kenapa begitu gitu ya? Nah ini penting ya. Kenapa ya? Ya mungkin kita nggak pernah berpikir ya. Mana mungkin kita mengasihi sama manusia sama dengan mengasihi Allah? Yesus juga pernah mengatakan ya, saat aku lapar engkau memberi aku makan. Saat aku telanjang engkau memberi aku baju. Saat aku di penjara engkau membesuk aku. Saat aku butuh tumpangan engkau memberikan aku tumpangan. Lalu muridnya bertanya, guru kapan engkau lapar? Kapan engkau telanjang? Kapan engkau di penjara? Apa jawab Yesus? Apapun yang kamu lakukan terhadap mereka, kamu melakukannya kepadaku, katanya. Amin. Ya. So ini sebuah implementasi dari manifest dari kasih ya. Jadi dalam konteks ini ya, kita nggak bisa bilang bahwa kita bilang, oh saya mengasihi Allah. Tapi di samping kita ada tetangga yang FPI, mampus loh, digituin, nggak bisa, ya nggak bisa. Tapi Pak, dia itu sering ngelemparin saya dengan air comberan. So what? Ya. Bapak Ibu ini emang nggak realistis sebenarnya, ya. Nggak realistis ya. Mana mungkin kita bisa mengasihi orang yang bencinya sama kita luar biasa, sakit hati kita, tergores-gores dendam. Wah ini ya. Belakangan ini juga saya mengalami penganiayaan, bukan oleh orang-orang non Kristen, justru sama orang Kristen. Ya, diancam pelayanan saya, mau dilaporkan, mau diekspos. Waduh ya, marah saya, marah. Tapi diingetin lagi, makanya saya bilang ini khotbah ini bukan buat semua orang, buat kita saya juga termasuk ya. Diingetin lagi sama Tuhan terus. Nggak bisa ya. Sampai saya berpikir, wah kalau saya belum bertobat ini beda ceritanya nih saya bilang. Tapi itu jadi pembenaran, kenapa kamu bertobat? Kalau mau balas dendam gak usah bertobat. Nggak bisa lagi, nggak bisa pakai syarat. Kalau saya belum bertobat ini habis mereka, nggak bisa juga. Ya. Puji Tuhan kita udah bertobat, amin. Ya. Dan memang ada tertulis ya bahwa Yesus ya akan membuat hukum itu menjadi berat. Ya. Maksudnya apa membuat hukum menjadi berat? Hukum yang lama bilang mata bayar mata, gigi bayar gigi, nyawa bayar nyawa. Gampang hukum yang lama itu. Orang pukul kita tonjok lagi. Ya, mata bayar mata. Kalau mata bayar mata, udah buta nih dunia nih, nggak ada orang lihat. Ya, sadis ya kalau mata bayar mata itu. Ya. Nggak ada orang melihat di dunia ini. Semuanya dendam, tusuk matanya masing-masing. Saling menusuk mata. Gigi pada ompong semua, karena gigi bayar gigi kan, ya balas dendam semua, ya seluruh dunia ompong. Dokter gigi yang menjadi banyak bisnisnya itu ya. Ya. Untung lagi kita nggak hidup lagi di dalam hukum itu. Ya. Hukum yang lama gampang, tapi hukum yang baru itu jauh lebih berat, lebih sulit mengampuni orang yang udah matahin gigi kita, sulit. Ya. Lebih sulit mengampuni orang yang udah nyakitin kita. Sulit minta ampun. Ya. Makanya hukum kasih gak bisa dijalankan lewat daging. Gak bisa.
Hukum yang lama itu dijalankan lewat daging. Tapi hukum kasih nggak bisa. Hukum kasih hanya bisa dijalankan lewat roh. Kita di-upgrade ya. Yang tadinya kita mungkin ya prosesor kita mungkin masih lawas ya. Sekarang udah di-upgrade prosesor kita. Ya, udah Core i10 misalnya ya. Yang dulunya mungkin enggak ya, lemot ya. Nah, kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 21 ya. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Ini Allah adalah kasih. Ya. Dalam bahasa Arab kata kasih sayang itu adalah rahmat. Ya. Makanya orang-orang dulu punya tradisi Bismillahirrahmanirrahim. Dalam nama Allah yang maha kasih dan maha penyayang. Ya. Ini buat kita paham bahwa God is love. Ya. Tuhan itu adalah kasih. Ya. Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Ilal Al-Khabir, di dalam bukunya Ibnu Mansur Lisan Al-Arabiyah mengatakan bahwa rahmat itu artinya adalah rasa sayang, sesuatu yang berpadu dengan rasa iba. Dari kata rahmat itulah, dari kata kasih itulah muncul kata grace. Ya. Kasih karunia, grace. Dan kasih karunia Tuhan itu diberikan kepada kita. Bukan saat kita sudah berbuat baik. Atau bukan saat kita telah berbuat baik. Bukan. Ya. Justru grace, kasih karunia itu diberikan saat kita masih jahat. Saat kita masih berdosa, kasih karunia itu diberikan berlimpah-limpah. Agar kita tidak lagi berdosa. Ya. Bukan saat kita udah bertobat. Kalau kita udah bertobat namanya kita hidup dalam kasih karunia. Gitu loh. Justru saat kita masih dablek bahasanya orang ya, masih nggak jelas belangsakan hidup kita. Ya, masih sering gebukin orang, masih sering gosipin orang ya. Kasih karunia itu berlimpah bagi kita. Dan diberikan kepada kita cuma-cuma. Ya. Kalau bahasa Malaysianya percuma. Jangan sampai beda arti kan ya. Ya. Dari kata grace itu dalam bahasa Belanda muncul kata gratis. Kata aslinya dalam bahasa Greka adalah gratia. Ya, gratia. Bahasa Inggrisnya adalah grace. Bahasa Belandanya gratis. Tapi bagi kita hari ini kata gratis itu artinya adalah apa? Sesuatu yang murah, nggak ada harganya. Makanya dikasih free. Ya, itu salah konsepsinya. Kasih karunia itu diberikan kepada kita, grace itu diberikan kepada kita. Justru bukan karena kita mampu memberinya. Kita nggak mampu membeli kasih karunia. Saking mahalnya Tuhan kasih itu gratis. Itu disebut grace, sesuatu yang diberikan karena kita tidak mampu. Ya, sesuatu yang diberikan justru pada saat kita masih berdosa agar kita bisa hidup dalam keadaan yang baru tanpa dosa. Hidup dalam kasih karunia. Ya. Ini konsepsi kasih ini ya nggak bisa dilawan. Ya, nggak bisa dihadang oleh hukum manapun juga. Ya, ini dahsyat sekali ya. Kita lanjutkan firman Tuhan. Dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah ada di dalam dia. Allahu ana. Allah ada di dalamku. Ya, ini konsepsi yang paling tinggi di dalam pengenalan akan Allah atau ma'rifatullah. Ya, aku ada dalam dia, dia ada dalam aku. Ma'rifatullah, mengenal Allah yang utuh. Karena pengenalan Allah yang utuh berarti kita mengenal kasih yang sebenarnya. Bukan lip service kita baca firman, oh kasih, Allah itu kasih. Ya. Kan Allah kasih, bukan kita katanya.
Manusia sering begitu nggak? Sering begitu ya. Gitu loh. Allah kasih, kita mah enggak. Kita hamba sahaya yang penuh dosa. Ya. Tapi kalau misalnya nggak ada Allah di dalam kita, ada siapa? Halo, ada siapa? Ya. Jangan-jangan ada iblis di dalam kita. Jangan ada ibnu syaitan di dalam kita ya. Nauzubillah min zalik ya. Nggak bisa ya. Ya. Harus dia jelas ayatnya di sini. Dia bilang apa? Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Amin. Ya. Because God is love, karena Tuhan adalah kasih. Wah, ini penting nih ya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Ya. Bagaimana kasih Allah bisa sempurna? Ketika Allahnya ada di dalam kita. Sehingga kasih Allah itu manifest dalam kehidupan kita. Ya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman bahwa karena sama seperti dia, kita juga ada dalam dunia ini. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Selama ini kita berpikir lawan dari rasa kasih adalah keberanian. Salah. Ya, totally wrong. Benar-benar salah. Lawan dari keberanian itu bukan lawan dari ketakutan, bukan keberanian. Kita nggak perlu berani. Karena lawan dari ketakutan adalah kasih. Ya. Kalau kita memang punya kasih, ya, pergi ke mereka yang menganiaya kita, datang kepada mereka, ya. Bukan berani kita, kita punya kasih. Suatu hari istri saya bertanya, kalau kamu pelayanan di Syria dulu, lalu di Jordan, di Yaman, kamu nggak takut sama ISIS itu? Saya bilang, takut. Saya bilang, sama bilang nggak takut. Saya bilang, ketemu mereka bawa-bawa senapan AK-47, ya takut. Terus gimana kalau ketemu ya? Ya ajak ngomong aja. Saya bilang, kenapa nggak lari? Kalau lari saya kena serangan jantung, langsung mati. Saya bilang, ya. Jadi bukan saya menghadapi mereka, bukan karena saya tidak takut, saya takut. Iyalah wajar ya. Tapi lawan dari rasa takut bukan keberanian. Bukan. Gak usah sok jago. Wah, kami rela mati untuk Yesus. Gak usah. Karena Yesus gak perlu kita mati untuk dia. Tapi biar dia yang mati untuk kita. Amin. Jangan dibolak-balik konsepsinya. Makanya Gus Dur pernah bilang Tuhan gak perlu dibela. Ya. Ada juga kita minta Tuhan bela kita. Ya. Nah ini ya, kalau kita nggak paham ini, nggak bisa kita menerima Kristus ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Perfect love cast out fear. Jadi sekali lagi lawan dari ketakutan bukan keberanian. Kita nggak perlu berani. Ya. Yang kita perlu adalah kasih. Kalau kita punya kasih Allah, kita bisa pergi. Ya, ketemu Habib Rizik, ya, datengin sama dia, Beb, ya kan Habib kan, kita panggil Beb, boleh kan, Beb, ya kan? Boleh nggak aneh doain ente tumpang tangan, gitu loh. Haram ente, boleh nggak Beb, aneh bawa besek ini buat ente, gitu, ya kan bisa kan, gitu, ya bisa nggak? Bisa, amin. Ya. Jadi sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Ini loh ya. Kalau kita melihat mereka yang belum percaya, Yesus tergerak karena belas kasihan, bukan karena keberanian. Ya, dia tergeraknya orang belum percaya. Aduh ya, bawa-bawa pedang, bakar. Pak, sini Pak. Bapak udah makan belum, ya kan? Ajak makan. Ya.
Pak, sini Pak. Teorinya begitu. Prakteknya susah juga. Iya kan? Ya. Waktu itu kita pernah ya di Sulawesi Utara digerebek pelayanan saya sama orang Kristen. Emosi juga saya. Ya. Aduh, ini kok nggak diingetin. Aduh, ini. Ya. Doanya kayak murid Yesus. Apa perlu kita kirim api dari langit Tuhan buat mereka? Ngeri juga kan, pakai firman Tuhan lagi kan, ada ayatnya kan. Tapi Yesus bilang apa? Kamu nggak ngerti kamu. Ya, itu di orang-orang kayak begitu ya. Tuhan punya janji. Memang sulit memang ya. Teorinya semua begitu, teorinya gampang. Saling mengasihi. Kita nyanyiin lagi tiap hari Minggu ya kan. Ya. Tapi prakteknya, Masya Allah. Ya, berulang kali nih kita baca Alkitab semua yang Yesus ajarkan semua tentang kasih. Amin. Tapi kenyataannya susahnya minta ampun, betul nggak? Ya, itulah hidup kita. Ya, makanya saya bilang ya, kalau tidak dijalankan dengan roh, hukum kasih itu nggak mungkin bisa, nggak bisa. Ya. Karena kita cenderung ngerespon sesuatu dengan daging. Emosi, kedagingan kita naik. Emosi gini, makanya paling kolesterol tinggi ya kan. Asam urat juga naik ya kan. Udah emosi aja bawaannya. Ya kan? Itu kedagingan semua kan. Makanya jangan banyak-banyak makan daging. Oh, enggak. Tapi ini ada cerita lucu memang. Saya waktu dirawat di Penang, di rumah sakit Advent. Saya disuruh bertobat. Ya, Bapak pendeta bertobat. Kenapa dok? Saya bilang, ya ini Bapak pendeta kebanyakan makan daging katanya. Kolesterolnya tinggi katanya. Suruh bertobat ya. Tapi ada benarnya juga ya. Nah balik lagi nih ya. Kita mengasihi Allah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Ya. Sebelum kita ada, sebelum dunia dijadikan, Allah udah punya rancangan. Allah udah punya blueprint. Ya, udah punya detail-detailnya tentang kita. Ya, jelas sekali ya. Dia udah begitu mengasihi kita. Jauh sebelum kita ada. Makanya jangan dibalik ketika kita mengenal kasihnya Allah. Ya, seolah kita dulu yang mengasihi. Enggak gitu. Dari awal Allah dulu yang mengasihi kita, bukan kita mengasihi Allah. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta. Jelas ayatnya. Ya. Oh, kita mengasihi Allah. Ya. Dengan mulut kita memuji Dia karena kasih kepada Dia. Tapi pulang, ya. Kita ngomongin tetangga kita, itu si Asep, ngapa? Beli mobil baru, paling kerjanya ngepet, ya pasti aja ada, busuknya mulut kita. Padahal baru pulang. Ya. Oh teman-teman di Ambon bilang, waktu masuk ke gereja kita bilang haleluya, kita pulang. Alelupa. Tuhan ada di gereja, amin. Begitu pulang, Tuhan tertinggal di gereja. Makanya ada lagu burung gereja. Burung gereja bikin rumah di gereja. Tapi orang anak Tuhan lupa gereja. Kalah sama burung ya. Nah, jadi nggak mungkin kita mengatakan kita mengasihi Allah, tapi kita benci saudara kita. Gak bisa. Alkitab bilang itu pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Yang kelihatan aja nggak dikasihin, apalagi yang tidak terlihat katanya. Ya, omong kosong itu katanya. Ya, diingetin ya sama firman Tuhan ya. Gak bisa ya, dendam ya. Ya. Saya dengan keluarga saya juga begitu.
Keluarga saya begitu marah ketika saya bertobat. Ya. Waduh, pokoknya darahmu halal. Adik saya bocorkan banyak berita lah. Ya, dia minta saya mengungsi. Saya bilang, "Bang," katanya, "apa ya? Mak bilang pohon mangga banyak buahnya. Ada aja yang busuk. Lu itu katanya anak busuk," kata dia. Gitu ya, aduh, Masya Allah, saya bilang. Ya, saya mau bilang apa? Apa saya harus benci ibu saya? Logikanya tuh nggak mungkin. Apa saya benci saudara-saudara saya? Nggak mungkin. Ya. Akhirnya saya memilih menghindar. Ya. Saya memilih menghindar. Saya memilih berdoa. Ya, sampai hari ini belum ada keluarga saya yang terima Tuhan. Ya. Karena saya lebih memilih daripada saya bisa menghadapi mereka secara daging, tapi nggak ada gunanya juga. Ya. Tapi ya sudahlah, saya bilang. Ini kadang-kadang juga jadi seperti jadi beban ya buat kita ya. Bagaimana mungkin ya? Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. That's it. Sederhana begitu. Kenapa ini equal? Kenapa hukum kasih yang pertama ya mengasihi Allah itu sama dengan mengasihi sama manusia? Ya, karena ujung dari semua ini adalah apa? Ujung dari semua ini adalah pengenalan akan Tuhan. Ma'rifatullah. Sebuah hubungan, sebuah relasi yang dalam antara kita dengan Allah. Seperti apa relasinya? Relasinya sampai dikatakan di ayat tadi, Allah ada di dalam kita. Ya. Itu pengenalan yang utuh akan Allah. Ya. Jadi ketika orang yang betul-betul mengasihi Allah, dia nggak punya pikiran-pikiran lain kecuali benar-benar apa yang Allah perintahkan. Sehingga ketika dia termenung pun dia hanya memikirkan Allah. Apa? Your will God, your will be done. Kehendakmu yang jadi atas aku. Orang yang begitu mengasihi Allah udah nggak punya lagi keinginan daging dalam hidupnya untuk mencoba memaksakan sesuatu dalam hidupnya. Nggak lagi begitu, nggak ya. Bahkan ketika dia berdiam ya karena dia sudah meminum air kehidupan yaitu Kristus dan sudah memakan roti kehidupan, dia pun berdiam di dalam Kristus. Nggak ada lagi yang lain. Ya. Jadi apa yang dikerjakannya murni betul-betul apa yang Allah kehendaki, bukan lagi apa yang dia kehendaki. Yesus mengajarkan kepada kita di Getsemani ketika dia mau ditangkap. Dia berdoa, "Abah, jika bisa berlalu cawan ini dariku, lalukan. Tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Jadilah kehendak-Mu." Berbeda dengan iblis. Dalam kitab Yesaya kita mendengar iblis berkata, "Aku hendak naik ke tempat yang maha tinggi. Aku hendak mengatasi bintang-bintang. Aku hendak aku. Semua hal ya yang iblis kehendaki adalah apa dirinya yang dia mau, bukan apa yang Tuhan mau. Ya. Jadi kalau dalam hidup kita masih bilang, ini kan aku yang mulai, ini kan aku yang merintis, ini kan aku. 5 kali aku sama dengan iblis. Aku. Ya, mengerikan itu. Ya. Aku yang disakitin, aku yang adalah korban, aku aja. Semuanya keakuan. Waduh. Ya. Kita nggak punya kasih kalau kita masih punya keakuan. Ya. Mulai serahkan keakuan kita ke Tuhan. Tuhan, aku serahkan. It's not my will, bukan rencanaku Tuhan, but your will, tapi rencanamu Tuhan. Ya, bukan kehendakku tapi kehendakmu Tuhan. Bukan apa yang aku mau tapi apa yang kau mau Tuhan. It's not my way but your way. Ya, Tuhan juga bilang ya, seperti tinggi langit dari bumi, begitulah jalanku dengan jalanmu katanya. Jalanku bukan jalanmu kata Tuhan. Ya. Dan orang yang cenderung hidup dalam kedagingannya karena keakuannya tadi ya, tidak akan berkenan kepada Allah. Ya. Karena orang yang hidup dalam kedagingan enggak jadi perkenan Allah. Dalam kitab yang lain dikatakan seperti itu.
Jadi ini menarik ya kalau kita bahas ya tentang kasih itu nggak akan pernah habis. Ya, nggak akan pernah habis. Karena prakteknya memang susah sekali. Susah sekali. Ya. Menjadi orang yang benar-benar kita teraniaya. Kita punya pride. Punya dignity yang harus kita bela katanya. Tapi lihatlah Kristus. Pride apa yang dia punya? Kebanggaan apa? Dignity apa yang Yesus punya? Bahwa dia tidak bersalah. Tapi dia harus menanggung kesalahan semua orang. Ya. Dan dia bahkan tidak membela dirinya. Ya. Karena itulah kasih. Karena Allah adalah kasih. Dan Kristus adalah kasih Allah. Sungguh besar kasih Allah pada dunia. Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Jadi kasih Allah yang terbesar bagi kita adalah Kristus. God is love and Christ is love. Ya, Tuhan adalah kasih dan Kristus adalah kasih. Ya. Dia nggak punya pengacara untuk membela dia. Ya. Dia membiarkan dirinya mengalami penganiayaan itu. That's the real love. Kasih yang sebenarnya. Kita nggak bisa. Sampai hari ini kita masih punya pride. Ya, kita punya dignity yang harus kita jaga katanya. Kita nggak mau melepaskan itu, nggak mau merendahkan itu. Saya juga begitu kadang-kadang. Ya, merasa bahwa enggak lah, ini saya benar. Oke, kita benar. Dianiaya. Kristus juga benar. Ya, tapi Kristus humble himself, merendahkan dirinya. Dia yang tidak layak, tidak bisa mati. Karena nature-nya dia tidak bisa mati. Karena dia adalah Tuhan, harus mati. It's against all natures. Itu seperti sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Dia yang tidak berdosa harus menanggung dosa. Ya. Itu sebuah beban yang begitu berat sekali. Bahkan sampai ketika dia harus disalibkan dan menanggung dosa-dosa kita. Ya, Bapa itu seperti memalingkan muka. Ya, karena it is very hard, itu berat sekali. Melihat anaknya yang tunggal, yang tidak bercacat, tidak berdosa, harus mengalami. Menanggung semua dosa ditumpahkan kepada dia. Semua kebusukan-kebusukan kita, kedegilan kita, pemberontakan kita, tumpahkan kepada dia. That's love. Ya, itu kasih yang love. Itu yang dibilang love is sacrifice. Ya, pengorbanan. Ya. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Wah, jelas sekali. Ya. Kenapa? Karena kita cenderung membalas dendam. Dan itu adalah crime. Itu adalah kejahatan. Kalau kita dipukul, kita cenderung membalas memukul. Akhirnya dua-duanya bisa kena masuk penjara. Ya, itulah kejahatan. Ya. Ayat 18. Ya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Semua orang. Termasuk orang-orang yang membenci kita. Ya, termasuk itu duri dalam daging bagi hidup kita. Ya, hiduplah damai dengan mereka. Nggak bisa Pak. Tiap hari kita dijelek-jelekin. Tiap hari kita diserang. Tiap hari kita dibusukin. Again, nggak bisa memang secara daging. Tapi hukum kasih tidak bisa dijalankan di dalam daging. Hanya bisa dijalankan lewat roh. Ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut balas, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kita serahkan masalah itu ke Tuhan. Tuhan, it's up to you Lord, terserah engkau Tuhan. Ya. Itu bukan kuasaku lagi untuk menuntut balas.
Bisa nggak ya? Bisa nggak nih ya kita ya? Kita coba ingat ya, ketika kita disakitin sama keluarga kita, saudara kita nggak nuntut balas. Mungkin nggak? Ya, Bapak Ibu, pengampunan itu buat diri kita, bukan buat orang lain. Ya, kalau kita mengampuni orang yang menyakiti kita, yang sembuh tuh kita, bukan orang yang menyakiti kita. Dia tetap sakit, kerjanya nyakitin orang terus, tapi kita sembuh. Saya mengibaratkannya itu seperti kita dipatok ular berbisa, ular kobra lah misalnya. Lagi jalan tiba-tiba ada ular matok kaki kita, cedot, ya, wah berbisa kan. Kita kejar tuh ular, kurang ajar nih ular berbisa. Kita kejar tuh, ambil parang, ketemu cincang-cincang, wah mampus loh. 15 menit kemudian kita juga mampus. Iya kan? Kenapa? Karena bisanya udah naik dari kaki. Masuk kemudian ke bawah ke jantung. Didistribusikan di jantung ke seluruh tubuh. Ikut mati kita juga. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua apa? Dipatok ular. Plek, kabur ularnya. Nggak usah dikejar. Apa? Keluarin bisanya. Ikat dulu pakai turniket kalau bisa ya. Sedot itu. Bisanya keluarin. Bawa ke rumah sakit. Minta serum. 15 menit kemudian kita masih hidup. Alhamdulillah. Sembuh gak? Sembuh. Ularnya kabur. Kabur namanya juga ular. Iya kan? Tapi sembuh gak kita? Sembuh. Jadi pilih mana? Mau pilih ular atau pilih kita? Ya. Pengampunan seperti itu. Teorinya begitu. Prakteknya, Masya Allah. Ya kan? Ya, kalau bisa semua ular kita bunuh. Iya kan? Ya, teorinya begitu ya. Ayat 20, tapi jika seterumu lapar, dengar ini ya. Jika seterumu lapar, berilah dia makanan. Ya. Jadi kalau musuh kita lapar, kasih dia makan. Ya, udah bawa-bawa pedang, kasih dia makan. Ya. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Amin. Itu cara Tuhan. Ya. Kita menang tuh kalau kita bisa lakukan itu. Ya, kita menang itu. Ya. Tapi kalau kita juga matok juga kayak ular, sama juga jadi ular juga kita kan. Ya, kita menang. Ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini ya yang sering ya, sampai hari ini juga nggak mudah memang. Kalau kita nggak hidup di dalam roh, kita nggak akan bisa. Ya. Nggak akan bisa, ibarat kata itu, nggak akan bisa mempraktekkan hukum kasih. Kalau kita masih ngikut kedagingan, kita nggak mungkin bisa mengampuni orang. Nggak akan bisa. Maunya balas dendam aja. Ya kan? Masa gue dihina begitu di depan orang, gue akan balas. Balasnya gimana Pak? Saya mau hina dia di depan kambing. Misalnya ya. Gitu ya. Gak bisa ya. Emang tuh aduh. Ya tahu sendirilah. Saya pikir masing-masing setiap kita pernah ngadepin banyak persoalan toh. Iya kan? Sering kan Pak? Ya kan? Sering ngasih makan berarti ya. Enak ya Pak ya. Gitu ya. Atau jarang, enggak Pak, saya naruh bara api aja, bara beneran ditaruh kepala orangnya kan, balas dendam namanya itu ya. Ya. Enggak mudah, sekali lagi enggak mudah, berat. Ya. Berapa kali ya saya ngadepin banyak peristiwa ya, ketika staf-staf misi kita diancam, mau dibunuh, mau diapa, panggil ke polisi, ya. Lalu kemudian polisi memediasi, lalu kemudian saya dipanggil, Pak, ini dari pihak
Mereka minta ada perdamaian. Yang laporkan bukan saya, itu mereka, staf saya bilang. Saya akan bicara dengan staf saya panggil. Itu si A itu minta berdamai dengan kalian. Dia minta diampuni. Ya, kan kalian yang buat laporan karena kalian diancam mau dibunuh. Nah, kalian diancam, udah dipukul, udah dibawa parang segala macam. Ya, bagaimana? Mereka diam. Terserah abang, bukan terserah saya bilang. Kan kalian yang melaporkan dia. Apakah kalian mau mengampuni dia? Mereka diam karena masih dendam. Itu keputusan di tangan kalian, saya bilang. Tapi kalau kalian tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak mengampuni kamu, saya bilang. Ya, begitu hukumnya, saya bilang. Jadi terserah sama kalian. Akhirnya mereka. Sebelumnya saya udah besuk orang yang mengancam membunuh staf itu. Saya besuk di penjara karena ditahan di polisi. Saya bawa roti sama air aqua. Ya, dia nangis. Preman nangis juga. Ya, karena waktu itu mau Natal, ya kan. Jadi ya, ini bukan ini orang Kristen juga. Ya. Aduh, akhirnya teman-teman memilih mengampuni dia. Dan dia betul-betul datang. Saya tersentuh sekali ngelihat dia. Si preman ini bertobat. Ya, bertobat. Ya. Sebagai tanda pertobatannya, dia menyerahkan ayam-ayamnya kepada kita. Saya bilang, kenapa kamu serahkan ini? Jangan dia ngasih ayam, kenapa? Kita harus kasih dia makan. Kalau dia ngasih kita makan, dia naruh bara api di kepala kita. Saya bilang. Tapi itu ya, sekali lagi ya, memang hukum kasih tidak bisa dijalankan lewat daging. Hukum kasih hanya bisa dijalankan lewat roh, di dalam roh. Karena syaratnya tadi itu apa? Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Ya. Syaratnya itu Allahu wa'ana, Allah ada di dalamku. Bahasa Ibraninya Immanuel. Ya, Immanuel, ya, Allahu wa'ana. Oke. Jadi begitu sharing dari saya, mudah-mudahan bisa memberkati. Mari kita berdoa.